Akankah operasi serangan Iran yang menggunakan pesawat nirawak dan rudal ke Israel memicu perang berkepanjangan, bahkan perang dunia ketiga? Lalu apa dampak perseteruan Iran dan Israel, saudara? Berikut kita diskusi bersama Dana Paramita. Iran menghujani Israel dengan ratusan rudal dan juga drone pada Sabtu lalu waktu setempat. Hal ini dilakukan sebagai pembalasan dendam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Lalu apakah serangan ini bisa memicu perang dunia ketiga? Dan apa dampaknya terhadap dunia? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Sirine pertanda akan adanya serangan ini berbunyi hampir di seluruh wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. .300 rudal dan pesawat tak berawak atau drone diluncurkan sebagai pembalasan dendam atas serangan rudal Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 7 orang penasihat militer pada 1 April lalu. Nah, yang kemudian ramai menjadi perbincangan warganet adalah apakah serangan Iran terhadap Israel ini bisa memicu perang dunia ketiga? Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Karena kalau misalnya ada serangan dari Israel ke Iran, dan Iran kemudian akan menyerang balik lagi, dan itu dijanjikan akan lebih besar, ini akan mengundang Amerika Serikat untuk masuk. Karena Amerika Serikat sudah menyatakan di awal sebelum Iran menyerang Israel bahwa Amerika Serikat akan berada di belakang Israel. Namun demikian ketika Iran sudah melakukan serangan rudal, tidak ada tindakan yang betul-betul signifikan dari Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden. Nah ini yang oleh Israel mungkin mengecewakan mereka, tapi Joe Biden tahu bahwa kalau Amerika Serikat langsung menyerang Iran, maka ini akan bereskalasi. Karena apa? Karena dari sisi Iran, dia akan mendapat bantuan paling tidak dari negara besar lainnya seperti Rusia, ataupun negara seperti Korea Utara, yang tidak besar tetapi punya senjata nuklir. Nah inilah yang kemudian akan bisa memicu, kalau tidak hati-hati, perang dunia ketiga. Nah, oleh karena itu, kita sekarang menanti bagaimana Israel akan merespon serangan dari Iran. Kalau misalnya tidak akan ada serangan balik ke Iran, tidak ada serangan ke Gaza, maka saya yakin bahwa perang akan selesai dan tidak ada perang dunia ketiga. Tetapi kalau Israel melakukan serangan ke Iran dan akan ada balasan lagi dan Amerika Serikat akan turun, nah ini yang kita khawatirkan, dan dunia sangat dikhawatirkan mengenai masalah ini. Nah, Iran memperingatkan Israel agar tidak melakukan serangan balasan. عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Yang masih ditunggu-tunggu tentunya, akankah Israel ini tunduk terhadap Iran untuk tidak melakukan serangan balasan? Iran sudah menyatakan secara tegas bahwa operasi militer serangan terhadap Israel sudah dihentikan. Ya, tetapi Iran akan melakukan serangan balasan apabila dia diserang oleh Israel. Jadi di situ sudah ada pernyataan secara tegas, kecuali kalau tidak ada pernyataan secara tegas dari pihak Iran mengatakan hal ini. Ya, kita tidak tahu apakah ini akan berlanjut atau tidak, tapi sudah ada tegas bahwa sampai di sini saja. Seolah-olah Iran akan ingin memberikan pelajaran. Saya punya hak untuk membela diri, ya, dan saya selama ini sudah ingin terlibat dalam perang di Gaza, tetapi tidak punya legitimasi, sehingga sekarang saya punya legitimasi dan saya sudah lakukan itu. Tapi saya akan berhenti sampai di sini. Sekarang mereka seolah-olah tinggal menunggu dari Israel bersikap seperti apa.
Kalau Israel nanti menyerang, berarti akan lebih besar. Tapi kalau Israel akan mengatakan, ya sudah, kita stop aja sampai di sini, walaupun tidak dengan pernyataan stop, ya, tetapi dengan kata-kata yang tadi bersayap, kita akan melakukan serangan pada waktu yang tepat. Nah, ini kan mungkin Israel menganggap bahwa biar waktu yang menentukan berakhirnya perang ini, bukan ada pernyataan dari pihak Israel dia kalah atau apapun itulah. Across the Middle East. PBB menggelar rapat darurat membahas situasi terkini di Timur Tengah. Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB diagendakan setelah Israel meminta PBB untuk mengecam serangan Iran yang menyerang Israel. Jika konflik ini terus berlanjut, lalu apa dampaknya terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia? Saya berdiskusi dengan pengamat ekonomi terkait ini. Dampak eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama pasca Iran menyerang Israel, ini akan memiliki konsekuensi terhadap kenaikan dari harga energi, khususnya adalah harga minyak mentah, gas, kemudian BBM non-subsidi tidak menutup kemungkinan mengalami penyesuaian harga, akan mendorong inflasi, dan akhirnya menyebabkan tekanan pada daya beli masyarakat. Sementara dari sisi perdagangan internasional, Timur Tengah memiliki potensi yang cukup besar dari sisi hubungan logistik antar negara, baik dari Eropa ke Asia, itu juga melewati banyak negara di Timur Tengah. Jadi kalau ada eskalasi yang meluas, apalagi keterlibatan banyak negara Timur Tengah di dalam konflik yang tadinya Israel-Hamas kemudian meluas, ini bisa mengakibatkan biaya logistik meningkat, produsen juga harus mencari bahan baku alternatif, dan tentunya akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun ini akan sulit sekali menyentuh level 5%. Sejumlah negara juga ikut bereaksi atas serangan Iran ke wilayah Israel, termasuk Indonesia. Pemerintah meminta warga negara Indonesia untuk menunda sementara perjalanan ke Israel dan Kementerian Luar Negeri telah memantau dari dekat situasi eskalasi di wilayah Timur Tengah pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damaskus, termasuk situasi dan kondisi warga negara Indonesia yang ada di kawasan. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel, dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri KBRI Aman, tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Sebelumnya pada tanggal 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Dan jika terjadi situasi kedaruratan, agar segera menghubungi hotline perwakilan RI yang terdekat. belum juga mereda perang antara Rusia dan juga Ukraina. Israel juga masih terus membombardir jalur Gaza. Kini dunia kembali dicemaskan dengan serangan dari Iran terhadap Israel. Alangkah lebih baiknya jika semua pihak ini bisa menahan diri agar eskalasi peperangan tidak semakin meluas dan perdamaian dunia bisa terjaga. Terima kasih sudah menonton.